Bab 1926, Emosi Laura. Julian muncul, dia dipaksa untuk muncul. Menurut rencana awalnya, ia ingin merahasiakan identitasnya sampai penggabungan alam semesta selesai dan struktur alam semesta baru terbentuk. Sekarang dia telah muncul. Salah satu alasannya adalah kemunculan Laura. Laura telah menanggung beban yang terlalu berat untuk membantunya membalas dendam, dan dia tidak ingin Laura kembali bertarung hidup mati dengan alam semesta pertama untuknya. Alasan kedua adalah karena ia memperoleh beberapa wawasan tentang papan catur langit dan bumi dan terus menyempurnakan caranya sendiri, yang membuat kekuatannya kembali meningkat. Hal ini dapat dilihat dari cara ia menghadapi serangan Laura. Dia sekarang sangat kuat dan menjadi salah satu yang terbaik di 12 alam semesta. Sekalipun dia bukan tandingan penguasa semua leluhur, namun dengan Laura, dia tidak lagi takut pada alam semesta pertama. Di luar kekacauan, seorang wanita cantik berdiri di sini. Dia melihat pemandangan di tanah suci 10.000 leluhur alam semesta pertama dan melihat orang yang dikenalnya namun tidak dikenalnya ini. Dia tampak sedikit bingung, Tuan, dia masih hidup. Esther juga merasa agak sulit mempercayainya. Pertarungan di batas absolut alam semesta ke-13 itu terkenal di banyak alam semesta. Orang-orang kuat di banyak alam semesta terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Julian. Siapa yang mengira bahwa seseorang yang telah lama meninggal masih hidup? Terlebih lagi, Julian sekarang telah menjadi sangat menakutkan. Julian. Laura berbicara sambil berlinang air mata. Julian berjalan menuju kehampaan dan muncul di depan Laura. Namun, sebelum dia bisa mendekatinya, seorang pria berdiri dan muncul di depan Laura, menghalangi jalannya. Ini adalah seorang raja dari dunia yang gelap. Dia sudah lama mengenal Laura. Keduanya hampir bisa dikatakan tumbuh bersama, dan dia juga tahu tentang Laura. Berhenti, kalau kau mendekat lagi, aku tidak akan bersikap sopan. Sang raja berbicara, kata-katanya penuh dengan permusuhan. Arul, minggirlah. Laura berbicara tepat waktu. Arul sedikit mengernyit. Dia belum pernah melihat Laura seperti ini sebelumnya. Dia mengingatkan, Laura, Julian telah mati selamanya. Aku juga telah memeriksa dan menemukan bahwa dia tidak meninggalkan jejak jiwanya sedikitpun. Dia tidak dapat bereinkarnasi atau memasuki dunia gelap. Dia tidak mungkin masih hidup. Ini mungkin konspirasi alam semesta pertama. Jangan tertipu. Mendengar ini, Laura tiba-tiba tersadar. Dia begitu khawatir terhadap Julian hingga dia kehilangan ketenangannya setiap kali dia muncul. Dia menatap Julian dengan saksama dan bertanya dengan dingin, siapa kamu dan mengapa kamu berpura-pura menjadi Julian? Julian menyentuh dagunya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan disebut palsu ketika dia muncul dengan wajah aslinya. Meniru Julian. Dia berkata tanpa berkata-kata, kakak ketujuh, apakah aku harus berpura-pura? Apakah aku harus berpura-pura menjadi diriku sendiri? Arul bertanya, saya secara khusus memeriksanya di awal. Jiwa Julian telah musnah, hanya menyisakan tubuh yang rusak. Selain itu, tubuhnya telah lama menghilang karena terkikis oleh waktu. Julian dengan tenang mengeluarkan beberapa harta karun kekacauan. Benda pertama yang dikeluarkannya adalah pedang pembunuh iblis milik keluarga Hansel. Dia menatap pedang pembunuh iblis dan berkata dengan tenang, ini adalah pedang pembunuh iblis. Pedang ini pernah hilang di alam semesta ke-12 oleh seorang raja dari dunia gelap dan akhirnya didapatkan oleh keluarga Hansel. Sebelum aku pergi ke alam semesta ke-13, Sarah memberikan pedang ini kepadaku demi keselamatanku sendiri. Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan pesawat ulang-alik waktu. Ini adalah pesawat ulang-alik waktu. Sebenarnya, aku bukanlah makhluk dari zaman kuno alam semesta ke-12. Aku berasal dari era ini. Julian menjelaskan secara singkat situasi bencana bumi. Saya menggunakan pesawat ulang-alik waktu untuk melakukan perjalanan ke zaman kuno hanya untuk menemukan Sarah. Mendengar ini, Laura tiba-tiba menyadari bahwa tidak mengherankan jika Julian memiliki perasaan yang berbeda terhadap saudara perempuannya yang ke-8. Ternyata ada begitu banyak cerita di balik ini. Arul berkata dengan dingin, kamu mengada-ada. Silakan ceritakan lagi. Itu semua yang kamu katakan. Tidak ada bukti yang bisa membuktikannya. Laura masih menganggapnya sedikit tidak meyakinkan. Karena dia telah memeriksa sendiri dan mengetahui bahwa Julian memang telah meninggal. Julian juga tidak berdaya. Dengan sebuah pikiran, kekuatan dalam tubuhnya terbagi menjadi banyak jalur. Ada 5 dao besar, 5 elemen, dao yin dan yang, dao kegelapan, dan sebab akibat di antaranya. Kakak ketujuh, kamu harus ingat bahwa saat kamu masih di keluarga Hansel, akulah yang membantumu melenyapkan kekuatan gelap. Karena kamu melihat prasasti kutukan itu, kamu jadi mengerti sedikit tentang jalan gelap. Di 12 alam semesta, satu-satunya orang yang bisa mengolah segel sebanyak itu adalah aku. Mendengar ini, Laura mempercayainya sepenuhnya. Julian, itu benar-benar kamu. Hebat, kamu masih hidup. Dia tidak dapat menahan diri lebih lama lagi dan bergegas menuju Julian, lalu jatuh ke pelukannya. Pada saat ini, dia sama sekali tidak memiliki sikap seperti seorang penguasa ke-8. Dia seperti seorang gadis kecil yang telah disakiti. Dia tidak dapat menahan tangisnya, membasahi bahu Julian. Julian tidak dapat menahan diri untuk tidak memeluk Laura, meletakkan tangannya di pinggang rampingnya, dan menghiburnya dengan lembut, tidak apa-apa, aku masih hidup. Maaf telah membuatmu menderita selama bertahun-tahun ini. Adegan ini disaksikan oleh banyak orang berkuasa.
Tidak ada yang menyangka bahwa jenius super yang lahir di alam semesta ke-12 masih hidup. Tidak ada yang menyangka bahwa raja yang kuat dari dunia gelap sebenarnya terkait dengan makhluk-makhluk di alam semesta ke-12. Lalu jika alam semesta ke-12 bergabung dengan dunia gelap, bukankah itu akan menjadi tak terkalahkan? Sang penguasa segala leluhur juga sedikit terkejut. Namun dia juga merasa lega. Setidaknya pertarungan hidup dan mati ini terselesaikan, dan alam semesta pertama terhindar dari krisis kehancuran. Julian sedikit melepaskan Laura. Ada bekas air mata di wajahnya dan dia tampak menyedihkan. Di mana kakak ke-8? Bagaimana kabarmu dan kakak ke-8? Tanyanya tanpa bisa menahan diri. Dia benar-benar ingin tahu apa yang terjadi pada Julian dan Sarah. Julian menghela napas, aku memang mati di alam semesta ke-13. Kai mengambil kembali tubuhku dan menguburnya di dunia manusia di alam semesta ke-12. Ketika aku bangun, sudah lebih dari 10 zaman kemudian. Sebuah krisis terjadi di alam semesta ke-12, dan Sarah telah bereinkarnasi sebelum aku pergi ke alam semesta ke-13, hanya meninggalkan jejak jiwanya yang tersisa. Jiwa yang tersisa ini disempurnakan menjadi bagian dari pil Dewa Leluhur. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, pil Dewa Leluhur dihancurkan, dan jiwa sisa Sarah bereinkarnasi menjadi manusia fana dan menjadi istriku. Kemudian untuk mencegah malapetaka terakhir, Sarah berubah menjadi bagian dari pil Dewa Leluhur dan menggabungkannya ke dalam pil Dewa Leluhur. Aku mengambil pil Dewa Leluhur, dan baru kemudian aku menghancurkan Hakim Surga dan menyelesaikan malapetaka ini. Dan aku masih belum menemukan reinkarnasi dari tubuh asli Sarah. Mendengar bahwa reinkarnasi Sarah tidak ditemukan, Laura diam-diam merasa senang. Meskipun itu adalah saudara perempuannya yang ke-8, dia berharap Julian tidak akan pernah dapat menemukannya. Jadi alasanmu menolak menikah denganku adalah karena kamu pergi ke zaman kuno hanya untuk mencari Sarah. Laura tersenyum dan bertanya, sekarang adik ke-8 belum ditemukan, bukankah seharusnya kamu menebus pernikahan yang kamu tolak di awal? Petik 2. Perkataan Laura membuat Julian bingung. Bab 1927, harus dilengkapi. Memperbaikinya, kita harus memperbaikinya. Setelah sedikit ragu, Julian berbicara dan mengungkapkan perasaannya. Laura telah menanggung begitu banyak beban untuknya. Bahkan setelah bertahun-tahun, dia tidak pernah lupa untuk membalaskan dendamnya. Demi dia bahkan bertindak sejauh itu dengan menyinggung 12 alam semesta dan berperang dengan mereka. Julian benar-benar merasa sulit untuk membalas kebaikan ini. Terlebih lagi, dia bisa merasakan bahwa ada hubungan sebab akibat antara dirinya dan Laura. Jika dia menolak hari ini, beberapa faktor yang tidak pasti-pasti akan muncul di masa mendatang. Di samping, wajah Arul tampak jelek. Dia sudah lama mengenal Laura. Selama bertahun-tahun, mereka berdua saling membantu untuk tumbuh, dan begitulah cara mereka membangun kerajaan mereka sendiri di dunia yang gelap. Dia tahu tentang Laura. Mengetahui bahwa Laura memiliki Julian di hatinya. Tapi Julian sudah meninggal. Dia sangat yakin bahwa cepat atau lambat, Laura akan melupakan Julian dan bersamanya, tetapi hasil yang ditunggunya adalah Julian masih hidup dan ingin melangsungkan pernikahan dengan Laura. Laura, selamat. Ada senyum pahit di wajah Arul. Dia tidak ingin Laura menikah dengan Julian, tetapi dia juga berharap Laura bisa bahagia. Arul, terima kasih. Laura tampak bersyukur. Kata, terima kasih, membuat hidung Arul sakit dan dia hampir menangis, tetapi dia memaksakan diri untuk menahannya. Sekarang setelah semuanya menjadi kesimpulan yang sudah pasti, dia hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Laura. Kalau mau menyalahkan seseorang, salahkan saja karena dia terlambat bertemu Laura. Laura menatap Julian, tatapannya berubah dan wajahnya penuh kekaguman. Kapan pernikahannya akan dilangsungkan? Laura berkata dengan senyum bahagia di wajahnya, lakukan pernikahannya terlebih dahulu, baru kemudian kita akan mencari kakak ke-8 bersama-sama. Julian melirik penguasa 10.000 leluhur di kejauhan, lalu menatap Laura dan berkata, sekarang belum waktunya. Kita tunggu saja sampai 12 alam semesta menyatu, penguasa alam semesta baru terpilih, dan alam semesta baru stabil sebelum menggelar pernikahan. Oke. Laura mengangguk, lalu melambaikan tangannya dan berkata dengan keras evakuasi. Kemudian, dia menatap Arul dan berkata, Arul, kau bawa pasukan kembali dulu. Kau akan mengendalikan pasukan gelap untuk sementara. Aku akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Jaga dirimu baik-baik. Arul tidak banyak bicara. Setelah mengucapkan satu kalimat, dia segera pergi bersama pasukan gelap. Setelah dia pergi, Julian bertanya, siapa dia? Laura menjelaskan, sebelum meninggalkan keluarga Hansel, saya berlatih di berbagai tempat di alam semesta selama beberapa waktu, lalu pergi ke dunia gelap. Saya terus berlatih di dunia gelap dan menyempurnakan jalan gelap saya. Saya bertemu Arul di tempat berbahaya di dunia gelap. Saya mengalami banyak kesulitan bersamanya, tetapi dia dan saya hanyalah teman. Julian tersenyum tipis, saya tidak bertanya apa hubungan kalian. Laura tidak dapat menahan diri untuk tidak memegang tangan Julian, dia terlihat sangat bahagia. Penguasa 10.000 leluhur masih memiliki ekspresi muram di wajahnya. Meskipun pertempuran telah diselesaikan, situasi yang akan dihadapinya selanjutnya bukanlah yang ingin dilihatnya. Pada saat ini, banyak penguasa alam semesta dan dewa di luar kekacauan juga kembali ke tanah suci 10.000 leluhur di alam semesta pertama satu demi satu. Muncul di depan Julian.
Julian melihat ke tanah suci 10.000 leluhur yang dihancurkan oleh kekuatan Laura, dan merasakan beberapa fragmen jejak jiwa di langit dan bumi. Semua ini dipengaruhi oleh serangan Laura sebelumnya. Dia melambaikan tangannya dengan santai, dan beberapa tanda misterius muncul di telapak tangannya. Tanda-tanda ini menghilang ke dalam kehampaan. Tanah suci 10.000 leluhur yang hancur mulai pulih, dan mereka yang meninggal secara tragis dibangkitkan secara ajaib. Tuan. Esther datang, dengan kegembiraan di wajah cantiknya, dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, kamu masih hidup, itu hebat, sungguh hebat. Julian tersenyum tipis, pikirannya bergerak, dan penampilannya pun berubah menjadi 49. Ah! Esther membuka mulutnya karena terkejut. Para penguasa alam semesta dan dewa leluhur alam semesta di sekitarnya semuanya tercengang. Apakah itu kamu? Tama, penguasa alam semesta ke-9, juga berseru, Julian, apakah kamu 49? Para penguasa alam semesta dan dewa leluhur alam semesta lainnya semuanya terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa 49 orang yang sebelumnya mendominasi papan catur langit dan bumi adalah Julian. Julian tersenyum dan berkata, ya, ini aku. Dia menjadi dirinya sendiri lagi. Penguasa 10.000 leluhur juga berjalan mendekat dengan wajah cemberut dan melirik Laura dengan sedikit kewaspadaan, tetapi dia tetap tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara, berkata, selanjutnya kita harus membahas penggabungan alam semesta. Ini adalah masalah 12 alam semesta, masalah dunia cahaya, dan tidak ada hubungannya dengan dunia gelap. Laura meliriknya dan berkata dengan tenang, aku awalnya adalah makhluk dari alam semesta ke-12. Aku bukan makhluk dari dunia gelap. Aku hanya mempraktikkan jalan gelap sebagai makhluk dari dunia terang dan menjadi raja dunia gelap. Alam semesta ke-12 adalah salah satu dari 12 alam semesta yang bergabung. Bagaimana ini bisa tidak ada hubungannya denganku? Penguasa 10.000 leluhur tidak ingin Laura terlibat, tetapi sekarang kata-kata Laura membuatnya tidak dapat membantah. Dia berpikir dalam hati bahwa tamatlah riwayatnya. Dia bersusah payah menyatukan ke-12 alam semesta agar bisa menjadi penguasa alam semesta baru dan memperoleh cukup keberuntungan untuk mempersiapkan diri melampaui dewa leluhur alam semesta 9 kali lipat. Sekarang, 49, Julian, dan Pangeran Kegelapan yang kuat muncul. Julian sudah memiliki banyak pendukung, dan sekarang dengan Laura, bagaimana dia bisa bersaing memperebutkan gelar penguasa alam semesta. Kita akan bahas penggabungannya nanti. Penguasa segala leluhur meninggalkan sepatah kata dan menghilang di sini. Dan orang-orang kuat seperti Julian juga muncul di tanah suci 10.000 leluhur. Julian awalnya ingin membeli cukup waktu untuk makhluk-makhluk di alam semesta ke-12. Sekarang konferensi telah ditunda, itulah yang ia inginkan. Baginya, menundanya selama 3 atau 5 zaman bukanlah masalah. Selama alam semesta ke-12 diberikan 3 hingga 5 zaman waktu, mengingat situasinya saat ini, sejumlah besar orang kuat pasti akan lahir. Selain itu, saat berada di papan catur langit dan bumi, ia juga memperoleh beberapa wawasan dan menemukan jalannya sendiri untuk maju. Yaitu memahami lebih banyak Taos, memahami Taos tersebut secara mendalam, menyimpulkan kekuatan alam semesta, dan akhirnya menyimpulkan kekuatan kosmik 9 kali lipat. Jika dia memadukan semua wawasan itu ke dalam kekuatan barunya, kekuatannya akan meningkat dan kekuatan Chaos Dawn-nya akan semakin kuat. Julian juga tidak tahu alam apa yang harus dicapainya untuk dapat dianggap sebagai dao kekacauan sejati. Dia mungkin tahu bahwa kekacauan merupakan eksistensi yang melampaui segalanya, dan hanya ketika kekuatan seseorang mencapai titik di mana seseorang dapat menghancurkan dewa leluhur alam semesta 9, seseorang dapat dianggap sebagai dao kekacauan yang sejati. Tanah suci 10.000 leluhur, wilayah kekuasaan Julian. Dia dan Laura sedang duduk di aula, mengobrol tentang apa yang telah mereka alami selama periode waktu ini. Pada saat ini, beberapa sosok berjalan memasuki halaman. Mereka adalah Lukman, penguasa alam semesta ke-8, Tama, penguasa alam semesta ke-9, Yunan, penguasa alam semesta ke-10, dan Falco, penguasa alam semesta ke-11. Sebelum Tama masuk, terdengar suara tawa, haha, Julian, aku tidak menyangka itu kamu, nak. Kupikir kamu benar-benar mati di alam semesta ke-13. Aku tidak menyangka kamu masih hidup dan menjadi begitu kuat. Tama dan yang lainnya muncul, dan Julian berdiri tepat pada waktunya, menangkupkan kedua tangannya, dan berseru, senior. Aku tidak pantas mendapatkannya. Tama berhenti tepat waktu dan berkata, di dunia kultivasi, kekuatan dihormati. Gelar senior ini benar-benar membuatku merasa malu. Bab 1928, Petunjuk Kekacauan. Kekuatan dihormati dan tinju adalah raja, ini adalah kebenaran abadi. Meskipun Tama pernah memberikan bimbingan kepada Julian, kekuatan Julian sekarang jauh melampaui dirinya, dan dia benar-benar tidak dapat menyandang gelar senior. Julian tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Beberapa penguasa alam semesta masuk, dan Julian meminta mereka untuk duduk. Mata para penguasa alam semesta ini semua tertuju pada Laura. Dibandingkan dengan Julian, mereka lebih peduli pada Laura dan keberadaan macam apa dia. Julian, maukah kau mengenalkan gadis cantik ini padaku? Tanya Tama sambil tersenyum. Ini. Julian sedikit ragu, dia tidak tahu bagaimana harus memperkenalkan dirinya. Laura berkata dengan murah hati, namaku Laura, dan aku istri Julian. Laura adalah orang yang berani mencintai dan membenci. Di masa lalu, dia dengan jelas menyatakan cintanya kepada Julian, tetapi dia tidak mendapatkan pengakuan dari Julian saat itu.
Sekarang setelah dia mendapatkan pengakuan dari Julian, dia juga menyebut dirinya sebagai istri Julian. Julian tersenyum dan mengangguk. Karena dia telah mengenali Laura, maka dia adalah istrinya. Tapi di manakah Sarah? Dia merasa kasihan pada Sarah. Beberapa penguasa alam semesta berkumpul dan mulai mengobrol. Tama bertanya tentang Julian. Julian, apa yang terjadi? Saat kita berada di alam semesta ke-13, aku jelas tidak merasakan keberadaan tanda jiwamu. Bagaimana kau bisa hidup kembali? Julian menjelaskan, dahulu kala, untuk mempraktikkan jalan kegelapan, aku mencabik-cabik jiwaku dan secara paksa menggabungkannya ke dalam tubuhku. Dalam pertempuran itu, tubuhku rusak parah dan kekuatan hidupku hilang, jadi aku tidak bisa merasakan kekuatan jiwa dan tanda jiwa. Saat itu, tidak ada kehidupan di tubuhku, jadi wajar saja aku tidak bisa merasakan jiwa. Aku terkubur di bawah tanah selama lebih dari belasan zaman. Tubuhku perlahan-lahan bangkit kembali, dan jiwaku pun perlahan-lahan terbangun. Mendengar ini, Yunan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa jenis kultivasi yang kamu lakukan? Mengapa kami tidak dapat merasakan alammu? Master alam semesta Falco dari alam semesta ke-11 juga bertanya, dan di alam manakah Anda sekarang? Julian tidak menyembunyikan pertanyaan-pertanyaan ini dan berkata dengan jujur, jalan yang aku latih adalah jalan yang belum pernah muncul sebelumnya. Jalan ini disimpulkan oleh seorang pendahulu. Jalan ini disebut kekacauan. Mengenai alamku, setelah berlatih jalan kekacauan, aku tidak memiliki alam. Alam latihan sebelumnya tidak dapat lagi mengukur kekuatanku. Mengenai kekuatannya saat ini, aku tidak begitu memahaminya, tetapi aku seharusnya mampu melawan Dewa Leluhur Alam Semesta Surgawi ke-9. Julian juga membuat penilaian berdasarkan kekuatannya sendiri. Kalau saja dia dapat mengalahkan penguasa semua leluhur di papan catur langit dan bumi, maka sekalipun ada kesenjangan kekuatan antara dirinya dan penguasa semua leluhur, itu tidak akan terlalu jauh. Jalan kekacauan. Beberapa penguasa alam semesta semuanya terkejut. Kebenaran macam apa ini? Mengapa mereka tidak pernah melihat atau mendengar hal ini sebelumnya? Tama bertanya, ngomong-ngomong, siapa senior yang membuat perhitungan ini? Dia menyebut dirinya Dunyi. Julian membuka mulutnya, menatap beberapa penguasa alam semesta, dan bertanya, adapun keberadaan seperti apa Dunyi itu, aku tidak tahu banyak tentangnya, karena aku belum pernah melihatnya, tetapi aku yakin bahwa Dunyi bukanlah makhluk dari alam semesta ke-12. Dia lahir sebelum kelahiran alam semesta ke-8. Kalian berpengetahuan luas, pernahkah kalian mendengar tentang Dunyi? Dunyi. Yunan mengerutkan kening dan berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia berkata, sepertinya aku pernah mendengar ayahku menyebutkannya. Oh. Tama juga menjadi tertarik dan menatap Yunan. Yunan berkata, ayahku adalah mantan penguasa alam semesta ke-10. Ketika alam semesta ke-10 lahir, alam semesta pertama juga ikut campur dalam alam semesta ke-10 dan terus menekan alam semesta ke-10. Ayahku tewas di bawah tekanan alam semesta pertama. Ayah saya pernah meninggalkan beberapa informasi, di mana ia menyebutkan Dunyi. Julian bertanya, apa yang dia katakan? Yunan berkata, dalam informasi yang ditinggalkan oleh ayah saya, tercatat bahwa Dunyi adalah seorang senior yang misterius. Dia tampaknya telah mengejar suatu kebenaran, seolah-olah dia sedang mengejar hakikat semua Tao dan asal-muasal semua Tao. Yunan berbicara, tetapi dia hanya mengetahui ide umumnya dan tidak memahami detailnya. Laura duduk di samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Julian menatapnya dan bertanya, kamu adalah Raja Dunia Gelap. Kamu telah lama berlatih di dunia gelap. Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang kekacauan besar di dunia gelap? Maksudmu kekacauan? Laura berkata, kekuatan di kedalaman dunia gelap itu rumit dan saling terkait, dan pertempuran sering terjadi di antara raja-raja utama. Julian berkata, jika kita hitung waktunya, kekacauan itu seharusnya terjadi sebelum lahirnya alam semesta ke-9. Yang saya tahu hanya bahwa selama kekacauan itu, Dunyi mengambil tindakan secara langsung. Konon, dia sendiri yang melukai 300 raja lapisan ke-9. Anda sedang membicarakan masalah ini. Laura memikirkannya dan berkata, saya memang pernah mendengar tentang masalah ini, tetapi masalah ini tampaknya merupakan hal yang tabu di dunia gelap. Hal ini jarang disebutkan sekarang. Hanya beberapa kekuatan kuno yang kuat yang memiliki beberapa catatan sepihak. Itu benar. Dia teringat sesuatu. Sepertinya leluhur Arul ada hubungannya dengan kekacauan ini. Bagaimana kalau aku membawamu ke dunia gelap dan kau bertanya pada Arul? Iya. Julian mengangguk dan berkata, ayo pergi saat kita punya kesempatan. Julian benar-benar ingin tahu segalanya tentang Dunyi. Namun sekarang dia benar-benar tidak bisa melepaskan diri dan pergi ke dunia gelap. Beberapa leluhur kosmik mengobrol cukup lama, tetapi mereka masih belum tahu seperti apa keberadaan Dunyi itu. Sambil mengobrol, mereka mengganti topik pembicaraan dan Tama bertanya tentang penggabungan alam semesta berikutnya. Julian, apa pendapatmu tentang penggabungan alam semesta? Julian berkata, penguasa 10.000 leluhur ingin menggabungkan alam semesta agar dapat menjadi penguasa alam semesta yang baru. Sekarang karena dia tidak yakin dapat menjadi penguasa alam semesta yang baru, dia tentu ingin menundanya. Jika tidak ada yang melangkah maju untuk terus memimpin penggabungan alam semesta, penggabungan alam semesta tidak akan dapat berjalan dengan lancar. Yunan bertanya, apakah Anda akan maju dan terus memimpin penggabungan kosmik? Para penguasa alam semesta ke-8 dan ke-11 tengah memandang Julian. Sekarang tergantung pada sikap Julian.
Jika Julian melangkah maju, penggabungan kosmik akan terus berlanjut. Jika Julian tidak melangkah maju, penggabungan kosmik mungkin tidak dapat dilanjutkan. Julian berhenti sebentar dan berkata, alam semesta ke-12 telah memasuki era yang cemerlang. Demi makhluk-makhluk di alam semesta ke-12, saya tidak akan berdiri untuk memimpin penggabungan alam semesta untuk saat ini. Saya akan menemui penguasa 10.000 leluhur untuk membahas masalah ini sebelum mengambil keputusan. Tama berkata, entah pada akhirnya keduanya akan menyatu atau tidak, kemungkinan kamu menjadi penguasa alam semesta baru sangatlah tinggi. Aku hanya berharap setelah kamu menjadi penguasa alam semesta baru, kamu akan mempertimbangkan orang-orang di dunia. Julian mengangguk, yah, ini wajar saja. Kemudian dia berkata, tanpa menunda lagi, aku akan menemui penguasa semua leluhur untuk meminta pendapatnya. Jika dia tidak mengusulkan penggabungan alam semesta, maka masalah ini akan ditunda untuk sementara waktu. Aku harus pergi ke dunia ke-8 dan mempelajari lebih lanjut tentang dunia. Para penguasa alam semesta lainnya semua mengangguk. Bab 1929, penggabungan dibatalkan. Setelah berdiskusi sebentar, Julian mengirim pergi beberapa penguasa alam semesta. Di luar rumahnya, Esther telah menunggu di sini, tetapi karena Julian sedang berbicara dengan beberapa penguasa alam semesta, dia tidak masuk untuk mengganggu mereka. Setelah Julian mengusir beberapa penguasa alam semesta, dia memandang Esther yang berdiri di pintu. Tuan. Esther menjerit, dan ekspresinya cukup bersemangat. Julian adalah gurunya, dan dia banyak mengajarinya. Tanpa Julian, dia pasti sudah mati di awal alam semesta ke-13. Ada apa? Masuklah dan ceritakan padaku. Julian mengundang Esther ke istana. Rumah bangsawan, aula. Esther menatap Julian dengan penuh kasih sayang, guru, Anda tahu, saya sangat merindukan Anda. Selama bertahun-tahun, saya telah berpikir untuk membalas dendam kepada Anda, tetapi kekuatan saya terlalu rendah, jadi saya hanya bisa menekan kebencian di hati saya. Julian tersenyum dan berkata, aku baik-baik saja. Aku tidak menyangka kamu akan tumbuh sampai tingkat ini dan menjadi dewa leluhur kosmik. Laura, yang berdiri di dekatnya, dapat melihat bahwa Esther memiliki perasaan yang berbeda terhadap Julian. Dia juga sangat bijaksana. Dia berdiri dan berkata, kalian mengobrol saja, aku akan jalan-jalan. Julian hendak mengatakan sesuatu ketika dia menghilang ke aula. Begitu Laura menghilang, Esther tidak dapat menahan emosinya lagi. Dia tidak dapat menahan diri untuk berdiri dan melemparkan dirinya ke pelukan Julian. Tuan. Dia hampir tersedak dan menangis. Julian menggunakan kekuatannya tepat waktu untuk menghentikan tindakan Esther. Laura sendiri sudah membuatnya sakit kepala, dan dia tidak ingin memiliki terlalu banyak keterikatan emosional dengan Esther. Esther, aku tuanmu, Julian mengingatkan. Esther berdiri di samping, matanya berkaca-kaca, air mata kristal mengalir turun, dia mengulurkan tangan untuk menyeka air mata dari sudut matanya, dan berkata dengan nada meminta maaf, guru, maafkan aku tidak menahan emosiku. Julian berhenti sejenak dan berkata, tidak apa-apa, kamu turun dulu. Aku akan pergi mencari penguasa 10.000 leluhur untuk mempelajari tentang tindak lanjut penggabungan alam semesta. Esther mengangguk, berbalik dan pergi, tetapi ada sedikit kesedihan di wajah cantiknya. Setelah dia pergi, Julian dengan lembut memijat pelipisnya. Terdengar suara tawa. Julian mendongak dan melihat Laura muncul di depannya dengan senyum bercanda di wajahnya. Dia berkata, murid perempuan ini juga tertarik padamu. Baiklah, berhentilah mengolok-olokku. Julian berkata dengan wajah muram, aku tidak tahu bagaimana menjelaskan masalahmu kepada Sarah di masa depan. Jika ada satu orang lagi, itu akan lebih merepotkan. Kakak ke-8. Laura menyingkirkan senyum nakal di wajahnya dan berkata dengan serius, ini bukan masalah. Ini sangat normal. Hei, pengalamanmu di masa itu benar-benar membuatku pusing. Laura juga memahami era di mana Julian hidup. Sistem pada masa ini sungguh tidak bisa berkata apa-apa. Monogami yang mana? Ini omong kosong belaka. Aku akan berbicara dengan penguasa semua leluhur. Julian tidak ingin mengatakan apapun lagi tentang masalah yang membuat pusing ini. Dia dapat memahami kebenaran apapun, tidak peduli seberapa dalam kebenaran itu, kecuali aspek emosi, yang tidak dapat dia pahami. Aku akan pergi bersamamu. Laura meraih tangan Julian dan berjalan keluar. Gunung 10.000 leluhur, di aula utama. Sang penguasa segala leluhur tampak marah. Di bawah ini adalah beberapa makhluk kuat dari tanah suci 10.000 leluhur, serta beberapa dewa leluhur kosmik dari alam semesta pertama. Saya sangat kesal. Penguasa 10.000 leluhur mengutuk, aku sudah berusaha keras, tetapi sekarang Julian telah muncul. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku seharusnya mengambil jasadnya dan membawanya kembali ke alam semesta pertama. Energi utama semua leluhur. Sekalipun mereka sudah mati, mereka masih bisa dibangkitkan. Seseorang yang telah lama meninggal mendatangkan banyak sekali masalah baginya di masa depan yang tak berujung. Siapa saja yang akan kamu bawa? Sebuah suara terdengar. Mendengar ini, penguasa 10.000 leluhur segera menyingkirkan amarahnya, berdiri, dan berkata dengan senyum cerah di wajahnya, ini Julian, mengapa kamu ada di sini? Setelah berkata demikian, dia sedikit menghentikan banyak orang kuat di aula itu. Orang-orang kuat dari tanah suci 10.000 leluhur dan beberapa dewa leluhur kosmik dari alam semesta pertama segera pergi dengan bijaksana.
Julian berjalan memasuki aula dan duduk di kursi di salah satu sisi aula, sementara Laura duduk di sebelahnya. Menghadapi Julian dan Laura, penguasa 10.000 leluhur benar-benar tidak berani ceroboh, juga tidak berani duduk di kursi pertama. Dia segera turun dan duduk di sebelah Julian. Julian langsung ke intinya dan berkata, saya datang kepada Anda hanya untuk mencari tahu tentang penggabungan alam semesta. Penguasa 10.000 leluhur segera berkata dengan serius, menurutku masalah ini perlu dipertimbangkan dengan saksama. Ada terlalu banyak hal yang harus ditangani setelah alam semesta menyatu. Kita perlu membicarakannya terlebih dahulu. Selain itu, menurutku kerugian dari penggabungan akan lebih besar daripada keuntungannya. Demi kehidupan ke-12 alam semesta, aku tidak merekomendasikan penggabungan alam semesta. Julian, apa pendapatmu? Penguasa semua leluhur memandang Julian. Julian tersenyum tipis dan berkata, saya juga berpikir lebih baik tidak bergabung. Julian sedang mengulur waktu untuk alam semesta ke-12. Setelah 3 atau 5 zaman, ketika alam semesta ke-12 menjadi benar-benar kuat, kita dapat mengusulkan penggabungan. Dengan kekuatannya saat ini, bersama dengan Laura, tidak akan sulit untuk menyatukan ke-12 alam semesta. Dan setelah 3 atau 5 zaman berikutnya, mungkin pada saat itu, dia akan benar-benar memahami jalan kekacauan. Baiklah, aku mendukungmu. Penguasa 10.000 leluhur berkata dengan serius, sebelumnya aku terlalu gegabah. Sekarang aku telah memikirkannya dengan serius. Konsekuensi dari penggabungan itu terlalu besar. Aku akan mengumumkan bahwa penggabungan alam semesta dibatalkan. Penguasa segala leluhur kini tidak menyetujui penggabungan tersebut. Dia tidak akan menyetujui penggabungan itu sampai dia benar-benar yakin bahwa dia bisa menjadi penguasa alam semesta baru. Kalau begitu, aku harus merepotkanmu untuk memberitahu mereka. Aku akan kembali ke alam semesta 12 dulu. Julian berdiri. Laura juga berdiri. Keduanya tertinggal di bawah tatapan sang penguasa segala leluhur. Setelah mereka pergi, senyum di wajah penguasa 10.000 leluhur membeku, digantikan oleh ekspresi muram. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan dingin, tunggu saja dan lihat. Setelah meninggalkan balai gunung 10.000 leluhur, Laura bertanya, apakah kamu benar-benar akan kembali ke alam semesta ke-12? Iya. Julian mengangguk dan berkata, tujuan utamaku datang ke alam semesta pertama kali ini adalah untuk menunda penggabungan alam semesta dan membeli cukup waktu untuk alam semesta ke-12. Sekarang tujuannya telah tercapai. Mengenai penggabungan alam semesta, kita akan membicarakannya setelah alam semesta ke-12 bangkit sepenuhnya. Baiklah, aku juga ingin kembali. Laura memasang ekspresi bingung di wajahnya. Selama berabad-abad aku berada di dunia gelap dan tak pernah sekalipun mengunjungi kampung halamanku. Itu benar. Julian teringat sesuatu dan bertanya, apakah kamu pernah mendengar seseorang bernama Jing Hong di dunia gelap? Laura menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum pernah mendengarnya. Dunia gelap terlalu besar, luasnya adalah jumlah dari 12 alam semesta. Ada terlalu banyak roh jahat. Ada banyak sekali roh jahat yang telah mengolah tubuh yang cocok untuk dunia gelap. Kecuali mereka sangat kuat, aku tidak tahu. Julian menghela napas dan berkata, Jing Hong adalah orang yang sangat penting bagiku. Ketika umat manusia berada dalam bencana keempat, dia mengorbankan dirinya sendiri, melukai seorang hakim surgawi dengan parah, dan memasuki dunia gelap. Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya sekarang. Kalau begitu ikutlah denganku ke dunia gelap. Aku akan membantumu mencari tahu. Selama dia masih hidup, kita pasti bisa mengetahuinya. Baiklah, mari kita kembali ke alam semesta 12 terlebih dahulu. Setelah aku menyelesaikan semuanya, aku akan pergi ke dunia gelap untuk mencari Jing Hong dan menemukan petunjuk tentang Dun Yi. Keduanya pergi dengan cepat, meninggalkan alam semesta pertama, memasuki kekacauan, dan kemudian menuju alam semesta ke-12. Bab 1930, Aku adalah bibimu yang ketujuh. Dalam kekacauan di luar alam semesta ke-12, seorang pria dan seorang wanita muncul dengan cepat. Pada awalnya, ia masih jauh dari alam semesta ke-12, tetapi dalam sekejap mata, ia muncul di luar alam semesta ke-12. Sebuah layar besar muncul di hadapan kami. Layar itu terus membesar dan seketika berubah menjadi langit yang penuh bintang. Julian dan Laura melintasi dinding kosmik dan muncul di alam semesta ke-12. Saya akhirnya kembali. Julian menarik napas panjang dan berkata, saya pikir akan ada pertempuran selama perjalanan saya ke alam semesta pertama untuk membahas penggabungan 12 alam semesta, tetapi saya tidak menyangka akan kembali semudah itu. Dengan saya di sini, apa yang mungkin terjadi? Laura berkata dengan bangga, kekuatanku saat ini tidak kalah dengan penguasa 10.000 leluhur. Meskipun aku hanya seorang raja tingkat 8, aku mempraktikkan jalan kegelapan. Kekuatan kegelapan adalah musuh bebuyutan makhluk-makhluk di dunia cahaya. Julian tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Laura. Wanita ini sangat menakutkan. Dari zaman dahulu hingga sekarang, ia telah menjadi raja berkedelapan. Itu benar. Laura tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan heran, Julian, kamu membodohiku. Ah, tidak mungkin. Julian tercengang. Laura berkata, dulu kamu bilang kamu akan menikah denganku setelah alam semesta menyatu, tetapi sekarang penyatuan alam semesta telah dibatalkan, dan aku tidak tahu kapan penyatuan itu akan terjadi. Bukankah ini berarti kamu tidak bisa menikah denganku? Laura, bukan seperti itu.
Julian menjelaskan dengan serius, saat itu aku benar-benar tidak berpikir sebanyak itu. Aku hanya merasa bahwa tidak baik bagi makhluk-makhluk di alam semesta ke-12 untuk bergabung sekarang, dan akan lebih baik untuk bergabung nanti. Mengenai pernikahan, ini yang kupikirkan. Bagaimana kalau mencari Sarah dan meminta pendapatnya? Julian bertanya ragu-ragu. Dia juga khawatir Laura akan kehilangan kesabarannya. Jika dia membuatnya marah, dia akan kembali ke dunia gelap dengan marah dan menyerang alam semesta ke-12 dengan pasukan gelap. Bagaimana dia bisa menolak? Dia tidak tahu apa perasaannya terhadap Laura. Dia tidak tahu apakah dia menyukai wanita ini atau tidak, dan tidak tahu apakah dia benar-benar mencintainya. Setelah mencapai levelnya, dia dapat secara kasar memprediksi masa depan melalui beberapa hal. Sebelumnya, dia merasakan bahwa ada hubungan sebab akibat yang kuat antara dirinya dan Laura. Jika dia menolak Laura saat itu, mungkin akan menimbulkan dampak. Mungkin Laura akan kembali ke dunia gelap dengan marah dan menjadi musuh dunia terang. Tetapi dia tidak bisa memberitahu Laura secara langsung. Lihat aku. Laura berbicara dengan serius. Julian menatapnya. Dia bisa melihat dengan jelas wajah Laura, bulu matanya yang bergetar, dan matanya. Matanya jernih, tetapi ada sedikit kekeruhan dalam kejernihannya. Ini mungkin karena dia terlalu lama berada di dunia gelap, dan kekuatan gelap memiliki pengaruh pada jiwanya. Apakah kamu menyukaiku? Apakah kamu mencintaiku? Apakah kamu membodohiku? Setelah kamu menemukan saudara perempuanku yang ke-8, jika dia setuju, apakah kamu benar-benar akan menikah denganku? Laura mengajukan beberapa pertanyaan dengan ekspresi serius di wajahnya. Pertemuan. Julian menatapnya dan berkata dengan serius, setelah aku menemukan Sarah, aku pasti akan menikahimu. Ini sama sekali bukan janji kosong. Mengenai cinta. Julian sedikit ragu-ragu. Mungkin tidak ada cinta, hanya emosi dan rasa bersalah. Julian berbicara langsung. Karena aku, kau telah menanggung beban yang terlalu berat. Demi aku, kau tidak ragu membawa pasukan kegelapan ke alam semesta pertama dan melawan 12 alam semesta. Aku tidak ingin kau terluka karena aku, jadi aku muncul dan mengungkapkan identitasku. Julian menjawab dengan tulus. Setelah mendengar jawaban Julian, Laura tampak sedikit kecewa. Namun, kehilangan ini hilang dalam sekejap. Perkataan Julian berarti bahwa dia tidak jatuh cinta pada orang yang salah. Sudah kuduga, ujarnya dengan marah. Sudah kuduga, kau tidak benar-benar mencintaiku, kau tidak benar-benar menerimaku, kau hanya terharu, hanya karena rasa bersalah. Dia memukul dada Julian. Julian membiarkan dia memukulnya. Setelah Laura melampiaskan kekesalannya, dia menarik napas panjang, tersenyum pada Julian, dan berkata, baiklah, terima kasih telah mengatakan yang sebenarnya, tetapi aku percaya bahwa sebelum kamu menemukan Sarah, kamu akan jatuh cinta padaku. Aku tidak lebih buruk dari Sarah. Dan kamu tidak menyukai Sarah pada awalnya, karena dia menyelamatkanmu. Kamu menikah dengan keluarga Hansel hanya untuk membalas kebaikannya, dan kemudian kamu perlahan-lahan jatuh cinta pada Sarah. Laura juga mengerti seperti apa Julian. Dia juga yakin bahwa Julian perlahan akan jatuh cinta padanya. Asumsinya adalah nasi sudah matang. Bola matanya yang gelap berputar saat dia memikirkan bagaimana dia bisa menghabiskan malam pernikahannya dengan Julian terlebih dahulu. Apa yang sedang kamu pikirkan? Melihat ekspresi Laura, Julian tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya, seolah-olah dia tahu bahwa Laura tengah berkomplot melawannya. Oke. Laura menenangkan diri, menarik Julian, dan berkata, ayo kita pergi ke dunia manusia dan melihat anakmu bersama kakak ke-8. Mereka berdua segera meninggalkan tempat itu, dan sesaat kemudian, mereka muncul di dunia manusia di alam semesta ke-12. Ras manusia, dunia ketuhanan, dan surga di puncak langit. Sebuah istana yang megah. Ini adalah istana Dewa Langit, yang disebut Istana Hakim Surga. Istana Lingqiao, halaman belakang. Di sebuah taman. Arjuna duduk bersila dengan aura misterius yang terpancar dari tubuhnya. Tidak jauh dari sana, berdiri seorang wanita yang secantik peri dan sangat cantik. Wus. Pada saat ini, dua sosok muncul. Ini adalah seorang pria dan seorang wanita. Setelah mereka muncul, Arjuna merasakan aura mereka dan segera berhenti berlatih. Dia berdiri tiba-tiba dan melihat sekeliling. Ketika dia melihat orang-orang yang muncul, dia tercengang. Setelah beberapa detik, dia akhirnya berbicara, sambil memanggil dengan ragu, ayah. Dia tidak begitu yakin. Karena If telah mengatakan bahwa Julian tewas dalam pertempuran di zaman dahulu. Sekarang ayahnya muncul. Ini membuatnya sedikit bingung. Arjuna. Julian berjalan mendekat sambil tersenyum, menepuk bahu Arjuna yang kebingungan, dan berkata sambil tersenyum, lumayan, kamu sekarang sangat kuat. Ayah, benarkah itu kamu? Arjuna berteriak. Kau sudah dewasa, tapi masih saja ceroboh. Julian menghardik. Hosh. Arjuna menarik napas dalam-dalam. If pernah berkata sebelumnya bahwa kau tewas dalam pertempuran di zaman dahulu, kukira kau. Ceritanya panjang, nanti aku ceritakan. Julian tidak ingin membicarakan hal-hal ini sekarang. Siapa dia? Arjuna menatap Laura. Laura tersenyum dan berkata, saya ibu tirimu. Ah. Arjuna membuka mulutnya lebar-lebar dengan ekspresi tidak percaya. Laura kemudian tersenyum dan berkata, saya bibimu yang ketujuh. Arjuna bingung lagi.
Julian berkata, ada banyak hal yang harus dilakukan di sini, saya akan memberitahu Anda nanti. Pada saat ini, wanita cantik yang tidak jauh dari sana datang. Dia muncul di samping Arjuna, menatap kedua orang asing di depannya dengan bingung, dan bertanya, Arjuna, siapa mereka? Julian juga menatap gadis cantik di depannya dan bertanya, Arjuna, siapa dia? Ayah, ini Nindi, dia istriku. Nindi, ini ayahku. Arjuna diperkenalkan. Bersambung.